Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pada pekan ini yaitu mengenai vektor dimensi 2 dan 3. Lalu ada pengertian di dalamnya itu ya, ada vektor posisi, vektor negatif, dan vektor satuan. Ini materi untuk matematika peminatan kelas 10 di semester genap. Oke, langsung saja. Ini pengertiannya bahwa vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, besaran itu ada dua ya. Yang pertama ada besaran skalar, adalah besaran yang cukup dinyatakan besarnya saja, tidak tergantung pada arah. Jadi contohnya apa? Ada massa, waktu, suhu, dan sebagainya. Lalu ada yang namanya besaran vektor. Nah, besaran vektor adalah besaran yang tergantung pada arah. Misalnya kecepatan, gaya, momentum, dan sebagainya. Nah, ini sekarang kita akan ke vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Jadi vektor itu bisa terletak pada bidang 2 dimensi, berarti dia terletak pada sumbu X dan Y, dan juga bisa juga terletak pada bidang 3 dimensi, yaitu sumbunya itu X, Y, dan Z. Contohnya kalau 2 dimensi itu seperti ini. Sekarang ini sumbunya ya, sumbu X dan Y nya. Nah, misalkan si vektor itu ada di sini, dan ini. Oke, nah ini misalkan adalah vektornya itu dari A ke B, maka di sini disebutnya dia tulisnya kayak gini. Vektor di atasnya pakai tanda pakai topi ya, jadi vektor AB dibacanya. Atau kalau misalkan dia mau ditulis pakai huruf kecil, berarti dia di gini, vektor A misalkan. Atau misalkan mau ditulisnya vektor U, nah, kayak gitu ya. Tadi katanya si vektor itu memiliki besaran dan arah, besar dan arah. Oke, lihat di sini, dia vektornya arahnya ke sebelah kanan, artinya dia memiliki arah ya, arahnya ke kanan. Kemudian besarnya berapa? Besarnya itu berarti lihat, kita hitung ini 1, 2, 3, 4, berarti besarnya 4 satuan, seperti itu. Oke, kalau misalkan sekarang misalkan kita punya lagi dari sini deh, ini misalkannya vektornya, ini vektor V misalkan, atau dari C ke D. Nah, berarti arahnya ini arah ke sebelah kiri, arahnya ke kiri, besarnya 1, 2, 3 satuan. Nah, ini disebutnya pangkal ya, ini jadi ujung, dari pangkal ke ujung gitu. Kalau misalkan terletak di bidang 3 dimensi, berarti nanti kayak gini gambarnya. Misalkan ini sumbunya ya, nah gambarnya kayak gini. Misalkan di sini adalah X, di sini Y, di sini Z. Jadi X, Y, Z. Nanti jadi misalkan si X-nya itu kalau ke sini positif, ke sana negatif ya. Ini positif, ini negatif, ini positif, ke bawah negatif. Nah, misalkan X-nya 3 satuan, berarti 1, 2, 3 di sini. Lalu tulis dari sini ya. Misalkan X, Y, Z-nya itu berapa? Misalkan 3,2,1 kayak gitu. Berarti ke sumbu X-nya 3, ke sumbu Y-nya 2. Y-nya 2 kalau positif dia ke sebelah kanan, kalau negatif ke sebelah kiri. Berarti ke kanan 2. Ini 1, 2 di sini ya.
Ini Y-nya di sini. Lalu Z-nya 1, berarti naik ke atas 1. Nah, jadi nah gini ya. Ini X, Y, Z. Berarti nanti dari sini ke sini ke atas. Gitu. Oke, nanti ini berarti kayak di bidang ruang ya, di ruang dimensi 3. Kayak kubus, nanti gambarnya kayak gitu. Posisi atau kedudukan suatu benda pada bidang datar maupun ruang dapat dinyatakan dalam sebuah vektor yang disebut vektor posisi atau vektor kedudukan. Nah, vektor posisi A menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam suatu vektor. Vektor posisi rumusnya adalah akhir dikurangi awal. Misalkan kita punya AB, ya, vektor AB. Berarti ini vektor posisinya itu apa? B dikurangi A. Jadi kalau misalkan sini deh gambar ya. Ini X1, Y1. Di sini X2, Y2. Jadi untuk menentukan ini ya vektor posisi dari AB, B dikurangi A. Misalkan ini adalah A-nya, ini adalah B. Sekarang kita misalkan tentukan si X1 dan Y1-nya, lalu X2 dan Y2-nya. Berarti di sini misalkan ya A-nya itu berapa ya? 2,3. Kemudian B-nya 7,3. Nah, maka untuk mencari vektor posisi AB berarti ini sama dengan tadi apa? B dikurangi A. Berarti B-nya itu apa? 7,3 dikurangi 2,3. Nah, ini cara menguranginya, kurangi dengan bilang posisi yang seletak ya. Berarti 7 dikurangi 2. 7 dikurangi 2 berapa? 5. 3 dikurangi 3? 0. Jadi si vektor posisi AB yaitu 5,0 kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oke, nanti kita lihat di contoh soalnya. Nah, sekarang ada vektor negatif. Jadi vektor negatif atau inverse. Nah, vektor A sering ditulis min vektor A, yaitu vektor yang panjangnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi misalkan ini ya, ini adalah vektor A. Dia arahnya ke sini kan. Nah, sekarang inverse-nya yang mana? Inverse-nya itu berarti kebalikannya. Nah, ini. Jadi ini min vektor A. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini ada vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya berimpit. Nah, lihat gambarnya. Di sini ada A, B, C, D, E. Kita akan mencari ini ya. Pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa nih AB itu yang mana? AB itu 4,2. Dari mana 4,2-nya? Lihat ini sini kan ya. A ke B 4,2, artinya dia si X-nya 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Y-nya 2, 1, 2. Berarti 4,2. Kemudian B ke C itu 4,-1. Dari mana? Lihat. Di sini dia X-nya, berarti X itu yang mendatar kan? 1, 2, 3, 4. Y-nya, berarti dia karena turun, berarti negatif ya, min 1. Terus ini min 2,-4 dari mana? Lihat di sini. C-nya dia mundur kan, mau ke D. 1, 2, berarti min 2.
Terus dari sini turun ke D itu dia negatif, atau karena dia ke bawah kan, 1, 2, 3, 4, jadi negatif 4. Kemudian ke sini juga dia jadi min 3, karena dia si X nya mundur 1, 2, 3 jadi min 3, tapi dari D ke E nya dia naik kan, berarti naiknya berapa satuan? 1, jadi min 3,1. Yang ini bukan plus min ya, plus ya, min 3,2 itu berarti ini lihat 1, 2, 3, berarti dia mundur 3, naiknya 2 gitu. Ini hasilnya adalah 0,0. Makanya disebut vektor 0. 0,0 itu dari mana? Lihat di sini 4 ditambah 4 ditambah negatif 2 ditambah negatif 3 tambah negatif 3. Kita jumlahin. Ini 8 ini min 8, berarti 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Yang ini min 5, ini 5, berarti 5 dikurangi 5 hasilnya 0 gitu. Jadi karena gitu ya, sama dengan 0,0, maka si ini ya, AA nya itu berarti vektor posisi A ke A, dari A balik lagi ke A disebutnya adalah vektor 0. Karena kenapa disebut titik 0? Ini ya disebut, lihat di sini bilangannya 0 semua, titik pangkal dan ujungnya berimpit. Sekarang ke vektor satuan. Vektor satuan ini tandanya E pakai tanda vektor ya, merupakan vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan pada arah vektor AD dinyatakan dalam ini, vektor satuan pada vektor AD ini sama dengan vektor AD per panjang vektor AD. Ini dibacanya panjang ya, panjang vektor AD. Contoh soalnya, jadi vektor satuan dari vektor P sama dengan min 6i min 8j. Jadi si vektor itu dia bisa ditulisnya kayak gini ya, bisa ditulis itu i, j atau ijk kalau di ruang dimensi 3. Nah ini min 6, min 8 berarti misalkan gini, ini P nya itu min 6i min 8j. Ini artinya kalau kita tulis nggak pakai i dan j, berarti ini min 6, min 8. Nah ini ij nya itu x, y nya gitu, jadi min 6x min 8y. Nah sekarang kita akan mencari si vektor satuannya, berarti kita misalin, oh ini mah ini P, udah P, ya udah ini tinggal ditulis lagi, ini min 6, min 8 per, nah ini untuk mencari panjang AD, untuk mencari panjang vektor P berarti ya kita gunakan rumus akar. Misalkan kita punya vektor P nya itu A1, A2, berarti panjang vektor P nya A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ini untuk mencari panjang ya, berarti untuk mencari panjang vektor AD, atau ini berarti panjang vektor P, min 6 ditambah min 6 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. Atau kalau misalkan dia berada di dimensi 3, misalkan ininya tuh kayak gini, si P nya itu berarti A1, A2 dan A3, karena dia ada di dimensi 3. Berarti rumusnya tinggal kalian tambahin aja, ini rumusnya sama aja ya, berarti A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat kayak gitu. Ini juga sama nanti. Nah ini tinggal kita cari, akan mencari panjang vektor P, berarti panjang vektor P itu berapa? Min 6 kita kuadratkan ditambah min 8 dikuadratkan, hasilnya adalah ini 36 ya, ditambah 64 berapa nih?
100. Jadi akar dari 100 yaitu 10. Jadi panjang vektor P-nya yaitu 10. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke si yang bawah ini ya. Ini per 10. Hasil akhirnya adalah min 6 per 10. Ini pakai IJ lagi. I, min 8 per 10 J. Nah, udah selesai. Kita lihat. Oke. Atau kalau misalkan si 1 per 10-nya ini kita keluarin, boleh ya. Jadi ini 1 per 10. Di sininya min 6I min 8J. Ini juga boleh kayak gini. Jadi 1 per 10 min 6I min 8J. Inilah jawabannya. Jadi untuk vektor satuan, rumusnya adalah, misalkan kalau vektor satuan dari vektor P, berarti jadi apa rumusnya? Vektor P per panjang vektor P. Ini gitu ya. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.